Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Kevin Noviansa dengan NIM J1B023101113. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review evaluasi kesusahan lahan jagung di Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Yang pertama ada latar belakang dan tujuan. Latar belakangnya, jagung merupakan komoditas pangan strategis di Kabupaten Lombok Timur. Kecamatan Jerowaru memiliki potensi lahan pertanian yang signifikan, namun belum dioptimalkan secara penuh. Evaluasi kesesuaian lahan diperlukan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan daerah. Tujuan dari penelitian ini mengevaluasi tingkat kesesuaian lahan untuk mengembangkan budidaya jagung di Kecamatan Jerowaru berdasarkan parameter fisik lahan. Hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar perencanaan wilayah pertanian yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya, untuk metode yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama adalah GIS, analisis spasial, analisis overlay sistem informasi geografis pada peta parameter fisik lahan di Kecamatan Jerowaru. Yang kedua, dengan melihat 7 parameter lahan. Yang pertama ada temperatur, curah hujan, jenis tanah, kelerengan, drainase, banjir, dan penggunaan lahan. Selanjutnya ada pengkelasan terbagi jadi 4. Yang pertama ada S1, sangat sesuai, S2, cukup sesuai, S3, sesuai marginal, dan N, tidak sesuai. Yang keempat ada overlay, metode superimpose atau tumpang susun peta parameter untuk menghasilkan peta kesesuaian lahan akhir. Selanjutnya ada kesesuaian lahan. Sebesar 76,5% lahan di Jerowaru tergolong kelas S2 atau cukup sesuai. Luas lahan kelas S2 mencapai 12.358,96 hektare yang mendominasi wilayah Kecamatan Jerowaru. Dan sebagainya dikelaskan menjadi kelas S3 atau sesuai marginal sebesar 3.804,63 hektare. Kelas 3 ini memerlukan pengolahan khusus untuk pengembangan budidaya jagung secara optimal. Selanjutnya ada analisis faktor temperatur. Temperatur yang dominan pada Kecamatan Jerowaru ini sekitar 30 sampai 32 derajat Celcius. Berdasarkan kriteria EKL Kementan 2016, kondisi ini termasuk kelas S3 atau sesuai marginal dan menjadi faktor pembatas utama bagi budidaya jagung di wilayah ini. Uh, Sebagian lagi ada yang mencapai lebih dari 32 derajat Celcius yang dikategorikan sebagai temperatur ekstrim yang akan mem- membuat memperburuk kesesuaian lahan. Suhu tinggi ini menjadi pembatas serius yang dapat menghambat pertumbuhan dan produktivitas tanaman jagung secara signifikan. Selanjutnya, ada analisis curah hujan. Pada Kecamatan Jerowaru, curah hujan tahunan sekitar 600 sampai 1000 mm per tahun. Berdasarkan kriteria ini termasuk dalam kelas S1 atau sangat sesuai. Menurut EKL Kementan 2016, curah hujan rendah menjadi faktor pembatas sedang hingga berat bagi budidaya jagung di wilayah ini. Selanjutnya ada jenis tanah dan kelerengan. Jenis tanah di Kecamatan Jerowaru didominasi dengan
jenis Mediteran dan Grumosol. Tanah ini dapat dikatakan sebagai tanah yang subur karena dapat menyimpan unsur hara yang tinggi. Jadi dapat dikategorikan dalam kelas S1 atau sangat sesuai, mendukung pertumbuhan jagung secara optimal. Untuk kelerengannya di Jerowaru sebesar 2-15% dikelaskan menjadi S1 sangat sesuai, topografi mendukung pengolahan lahan dan budidaya jagung. Selanjutnya ada drainase dan bahaya banjir. Untuk drainase lahan, kondisi drainase cukup hingga kurang di sebagian besar wilayah, termasuk kelas S2 cukup sesuai, memerlukan perbaikan tata air untuk mengoptimalisasi budidaya jagung. Untuk bahaya banjir dikelaskan S3 atau sesuai marginal. Area rawan banjir seluas 642,80 hektare yang merupakan perbatasan lokal yang perlu penanganan khusus dalam pengembangan lahan jagung. Selanjutnya ada penggunaan lahan. Analisis faktor penggunaan lahan sangat sesuai untuk jagung. Kategorikan sangat sesuai atau S1. Dominasi lahan pertanian dan hortikultura mendukung pengembangan budaya jagung secara optimal. Penggunaan lahan di Kecamatan Jerowaru didominasi oleh lahan pertanian dan hortikultura yang termasuk kelas S1, sangat sesuai. Kondisi ini sangat mendukung pengembangan jagung karena lahan telah dikelola secara aktif. Infrastruktur pertanian tersedia dan masyarakat memiliki pengalaman bercocok tanam, sehingga mempermudah penerapan budidaya jagung secara luas. Selanjutnya ada kelebihan dari penelitian. Yang pertama itu ada SIG, pendekatan spasial, menggunakan metode overlay GIS untuk visualisasi spasial kesesuaian lahan secara akurat. Yang kedua ada biofisik, memfokuskan pada biofisik, menganalisis faktor biofisik lahan yang berpengaruh langsung terhadap produktivitas jagung. Yang ketiga ada tata ruang atau dasar perencanaan tata ruang. Hasil penelitian dapat dijadikan dasar perencanaan dan pengembangan wilayah pertanian di Jerowaru. Yang keempat itu ada SWOT atau analisis SWOT, dilengkapi analisis SWOT sebagai strategi pengembangan budidaya jagung di Jerowaru. Selanjutnya ada kekurangan penelitian ini. Yang pertama itu ada parameternya tidak lengkap. Kalau kita berpacu dengan EKL Kemektan 2016 untuk pertumbuhan jagung di sana tertera banyak sekali parameter. Namun di sini di penelitian ini kurang kurang lengkap. Parameter belum lengkap sesuai jurnis EKL Kemektan 2016 seperti pH, tanah, dan KTK belum dianalisis. Yang kedua, fokus fisik permukaan. Penekanan lebih pada faktor fisik permukaan dibandingkan pada sifat kimia tanah yang juga berpengaruh pada pertumbuhan jagung. Nah, yang ketiga itu tahap validasi lapangan karena menggunakan aplikasi GIS. Jadi penelitian ini masih belum secara langsung turun ke lapangan dan belum rinci untuk memverifikasi hasil klasifikasi keseluruhan lahan. Yang keempat itu referensi berbeda. Beberapa klasifikasi menggunakan referensi selain EKL Kemektan 2016 hingga kurang konsisten. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Lahan di Kecamatan Jerowaru terklasifikasi pada kelas S2 atau cukup sesuai seluas 12.358,96 hektare dan S3 sesuai marginal seluas 3.804,63 hektare untuk budidaya jagung. Faktor pembatas utama meliputi temperatur tinggi 30-32 derajat Celcius, curah hujan yang rendah 600-1000 mm per tahun, dan risiko banjir lokal. Faktor pendukung jenis tanah
mediteran dan gromosol, kelerengan 2-15%, serta dominasi lahan pertanian. Eh, Rekomendasinya diperlukan perbaikan pengolahan air, irigasi untuk mengatasi keterbatasan curah hujan di resiko dan resiko banjir. Peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan organik dan anorganik perlu dilakukan secara terencana. Penguatan secara pendukung pertanian jagung di wilayah Jawa Barat sangat direkomendasikan guna mengoptimalkan potensi lahan S2 dan minimalkan kendala lahan S3. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.